Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra Zainur Rahman dengan prodi akuntansi NIM 29023500011. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pajak yang di dalamnya mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi. Pengertian hukum pajak. Hukum pajak dikenal dengan istilah hukum fisikal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Pengertian pajak menurut beberapa ahli, Dr. Suparman Sohamidjaja, dalam disertasinya yang berjudul Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong, Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1964 memberikan definisi pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam pencapaian kesejahteraan umum. Pengertian hukum pajak. Masih dalam pengertian hukum pajak dari Bapak Rahmat Saimitro, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang dapat dipaksakan dengan mendapat jasa-jasa timbal kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan. Dan yang ketiga, Bapak Andriani, pendapatnya adalah pajak adalah iuran kepada negara yang dipaksakan yang terutang oleh wajib membayar menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Asas hukum pajak. Self-assessment memberikan petunjuk bahwa Undang-Undang Republik Indonesia memberikan kepercayaan kepada wajib untuk menghitung sendiri kewajiban pajaknya dan membayarkannya kepada negara sesuai Undang-Undang Republik Indonesia. Pajak hukum. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib-wajib, dan antara lain mengatur siapa-siapa dalam hal dikenakan pajak objek pajak, timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutan, dan cara penagihan, dan sebagainya. Terdapat beberapa asas dalam melaksanakan pemungutan pajak di Indonesia, yaitu: 1. Asas tempat tinggal. Negara tempat wajib pajak berkediaman dimanapun didapatnya. Menurut asas ini, wajib pajak yang berdomisili di Indonesia akan dikenakan pajak atas semua penghasilan yang diperoleh dari Indonesia atau di luar negeri. Asas sumber. Pemungutan pajak berdasarkan atas sumber penghasilan berada berhak memungut pajak tanpa memperlihatkan di mana wajib pajak berdomisili. Asas yuridis. Pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan asas hukum yang telah dibuat negara melalui undang-undang. Dengan adanya asas yuridis, pemungutan pajak di Indonesia berjalan dengan adil dan sewajarnya, tidak sewenang-wenang, sebab adanya perlindungan hukum yang mengatur-mengatur. Dasar hukum pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayar oleh setiap warga negara. Pajak memiliki hukum yang mengatur hak dan kewajiban pembayaran pajak dan disebut dengan hukum pajak. Dasar hukum pajak di Indonesia disebut dengan hukum pajak. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A merupakan induk sumber hukum dari semua undang-undang yang ada. Selain itu, ada beberapa undang-undang lain yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Bea Matrai, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan yang keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 2, 3, 4.
Fungsi pajak. Pajak adalah pungutan wajib pada negara atau pemerintah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Pajak memiliki 4 fungsi yang berbeda-beda dengan tujuan-tujuan dan manfaat-manfaatnya. 1. Fungsi anggaran budgeting. Pajak digunakan sebagai sumber pendapatan negara untuk berbagai pembiayaan atau pengeluaran rutin negara dan pembangunan negara. Dan yang kedua, fungsi mengatur regulasi. Pajak digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Pajak digunakan untuk mengatur stabilitas harga dalam negeri. Dan yang keempat, fungsi redistribusi. Pajak digunakan untuk mengeluarkan pengenaan pajak progresif. Yang kelima, alat instrumen penerimaan negara. Dan yang kelima, mendorong investasi dan redistribusi. Jenis dan ciri pajak. Berdasarkan sifatnya, tentu dapat dibedakan sebagai berikut. A. Pajak atas kekayaan dan pendapatan. B. Pajak atas lalu lintas, yaitu lintas hukum, kekayaan, dan barang. C. Pajak yang bersifat kebendaan. D. Pajak atas pemakaian. Berdasarkan titik tolak pungutnya, Sri Pudayatmoko, sarjana hukum, dalam bukunya Pengantar Pajak menyampaikan pembedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutan akan menghasilkan dua jenis pajak, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif, pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi. Wajib pajak untuk menetapkan wajib pajak harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubung erat dengan materialnya, misalnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan ditentukan sebagaimana terdapat pada pasal 2. Yaitu menjadi subjek pajak adalah A. Orang pribadi, B. Warisan orang yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, C. Badan, D. Bentuk usaha tetap. Kewajiban pajak subjektif adalah kewajiban yang melekat pada subjeknya. Pada umumnya, orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif. Anak orang dewasa, wanita yang sudah kawin. Sedangkan untuk orang luar di Indonesia, kewajiban subjektif adalah mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. Pajak objektif yaitu pajak yang pertama-tama memperhatikan objeknya, yaitu berupa benda, dapat pula berupa keadaan. Berupa perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya, orang atau badan hukum yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berkediaman di Indonesia ataupun tidak. Kewajiban pajak objektif adalah kewajiban yang melekat pada objeknya. Seseorang dapat dikenakan kewajiban pajak objektif jika ia mendapat penghasilan atau mempunyai kekayaan yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang Republik Indonesia. F. Pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung yaitu jenis pungutan yang pertama adalah pajak langsung. Pajak langsung mengacu pada pengenaan pajak yang dibebankan sendiri kepada wajib pajak yang bersangkutan. Dalam kata lain, pajak ini tidak dapat dibebankan kepada atau diwakilkan oleh orang lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika melihat dari proses pemungutannya, pajak dalam pajak langsung karena proses pelaksanaan kewajiban, syarat atas pajak yang dilakukan selama wajib memenuhi syarat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak tidak langsung, pajak yaitu yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen, atau pajak tidak langsung mengacu kepada pajak yang proses pembayaran dan dapat dibebankan atau diwakilkan kepada pihak lain. Salah satu ciri khas dari pajak sejenis ini adalah tidak adanya surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala, tidak menentu, dan hanya berdasarkan tindakan perbuatan atas kejadian pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte, contoh pajak pertambahan nilai PPN, bea pos dan materai, bea balik nama BBN. Dan G. Pajak pusat dan pajak daerah. A. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak.
Penerimaannya masuk ke anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara APBN, contoh PPH, PPN, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, pajak bumi dan bangunan, PPB, dan pajak atau bea perolehan hak atas tanah bangunan, BPHTB, bea pos dan materai. B. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah di Pemda. Hasil penerimaannya masuk ke anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Jenis pajak provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama, kendaraan bermotor, dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan bawah tanah dan air permukaan, pajak retribusi, iuran, dan sumbangan. Dan yang A. Pajak memiliki karakteristik sebagai berikut. Pajak 1 dipungut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia peraturan pelaksanaannya. 2. Terhadap pembayaran pajak tidak ada prestasi yang dapat secara langsung. B. Pajak memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia dan peraturan pelaksanaannya. 2. Terhadap pembayaran pajak tidak ada prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung. Pemungutan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. C. Iuran adalah jumlah yang dibayarkan oleh anggota perkumpulan komunitas dan asosiasi kepada bendahara setiap bulan. Sumbangan adalah iuran yang diberikan oleh rakyat secara sukarela digunakan untuk membantu kelompok masyarakat tertentu. Teknik dan tarif pajak. Teknik dan tarif pajak, setoran pajak SPT, laporan SPT paling tambat 31 Maret, kurang lebih 6 bulan pemberitahuan. Pembayaran pajak terutang paling lambat tanggal 25 Maret. B. Denda keterlambatan laporan SPPT 100.000. Keterlambatan pajak terutang 2% dikurang dibayar, kelalaian atas pajak terutang yang tidak dibayar, pidana 1 tahun kurungan atau 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar. Dasar pengenaan yang C. PPN tarif tunggal 10% diubah dengan PP, yaitu 5% sampai 15% pasal 7. PPNBM dengan tarif 10% kurang dari 75% pasal 8. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.